Selamat pagi, salam sehat buat Anda semua. Saya Agus Hiranu dari LFPI, Platformat Fotografi Indonesia. Sebuah platform yang difungsikan sebagai catatan perjalanan berproses fotografi saya menggunakan kamera large format. Sebuah kamera yang besar, berat, sebuah pendekatan fotografi yang sunyi sepi, tapi buat saya sungguh memantik rasa yang kaya. Gegap gempita candu kecanggihan kamera digital bisa sangat membius dan memakan korban. Jumlah brand stop produksi kamera film diganti dengan kamera digital yang makin canggih dan makin terjangkau harganya. Akibatnya banyak pabrikan film pada bangkrut karena film nggak laku lagi. Beberapa pabrikan ternama semacam Ilford dan Kodak film bagusnya masih bertahan sampai sekarang. Produksi film untuk komunitas kecil fotografi film yang tetap eksis berkarya, sayangnya memang karena suplainya yang terbatas, harga film menjadi sangat mahal dibanding periode sebelumnya. Menariknya, muncul juga generasi baru fotografi film. Mereka ini milenial yang dengan berbagai alasan tertarik dengan proses kreasi fotografi film yang unik, yang tidak mereka dapatkan dalam fotografi digital. Kedua fenomena inilah barangkali yang kemudian tidak hanya membuat pabrikan lama bertahan, namun juga mendorong munculnya brand baru film, ya. Di antara yang sedikit itu kita mendengar ada Santa 100 dari Finlandia, kemudian ada Cinestill di Amerika, lalu ada Shanghai Film di Cina. Sayangnya memang kembalinya film mengisi stok pasar ini belum begitu terasa getarnya di Indonesia. Saat zaman langkah-langkahnya dulu, antara tahun 2014-2015, bahkan saya harus beli film yang medium format, yang notabene lebih tidak selangka film large format pun, saya harus membelinya secara online dari luar negeri. Tahun ini lumayan, stok film di pasaran film dalam negeri cukup tersedia, terutama untuk keperluan film small format dan medium format. Tetapi untuk film large format tetap saja harus beli secara import. Geliat kembalinya film di pasaran ini buat saya terasa sesuatu banget. Meski pengaruhnya belum signifikan di Indonesia, kiranya pencapaian ini amat patut dirayakan. Saya merayakannya dengan membongkar kembali kamera large format yang cukup lama sudah ngendon di dry box, sembari cari filmnya di toko online dari luar. Saya mulai menyiapkan kamera large format saya dan kembali hendak mencumbui kehebatannya yang luar biasa. Dalam kesempatan yang bagus ini, izinkan kami LFPI memulai channel ini dengan sharing kecil bagaimana saya menghandle view kamera jenis monorail. Dimulai dengan bagaimana saya merakit kameranya. Secara garis besar, kamera large format bisa disederhanakan, dipilah menjadi dua golongan utama, yaitu kamera monorail dan kamera field. Singkatnya, ini menyederhanakan juga. Kamera monorail lebih didedikasikan untuk penggunaan di studio, sementara kamera field lebih diutamakan untuk penggunaan outdoor. Meski di beberapa brand juga tidak jelas-jelas membuat kamera yang versi fit, tapi mereka membuat varian monorail yang disesuaikan demi memudahkan untuk penggunaan outdoor. Katakanlah ada Sinar dan Arca Swiss, ya.
Ada Sinar dan Arca Swiss yang sama-sama membuat versi F dari kamera monorailnya yang kompak, lebih handy begitu dibanding yang versi yang lain, tapi masih mengedepankan keleluasaan dan kekuatan dari sistem monorailnya. Jadi ada Sinar F dan ada Arca Swiss F. Kamera monorail yang kebetulan saya punya adalah kamera Sinar P, kamera lama yang diproduksi di kisaran tahun 1970-an. Kamera yang sudah setengah abad lewat, sudah kamera jadul gitu. Sinar P ini saya beli di Jakarta, second ya, tahun 90-an dulu. Dari pemilik sebelumnya itu seorang senior yang enggak pensiun lah begitu kira-kira. Kamera idaman ini memang sayangnya belum sempat saya eksplor lebih jauh dan baru sebentar saya kenali karakternya karena keburu menjadi barang antik, terutama akibat susahnya cari film ya, yang dikarenakan gonjang-ganjing fotografi digital yang tidak terelakkan bagaimanapun menggusur fotografi film. Sebelum berlanjut ke bagaimana merakit kamera monorail ini, yang harus disadari pertama-tama adalah bahwa jenis kamera monorail ini bukan diperuntukkan untuk operasional secara handheld. Dimanapun, baik di studio maupun di outdoor, di medan outdoor, kamera monorail secara keseluruhan pengoperasiannya harus didukung sebuah tripod, ya. Tripod. Nah, tripodnya sendiri memang harus tripod yang sesuai, ya, yang punya bearing atau load capacity itu 20 kg lah gitu. Untuk pabrikan yang membuatnya dengan sistem serial gitu, tripod di seri 3, jangan yang seri 2, apalagi seri 1 bakal nggak kuat buat kamera large format. Kemudian soal terkait head, kamera large format meniscayakan kamera movement sebagai nilai plusnya ya. Jadi keunggulan atau kekuatan utama dari kamera large format itu kamera movement. Tetapi movement di sini bukan movement yang akrobatik ya, selayaknya yang ditawarkan oleh produk-produk support kamera sistem kekinian itu. Kamera movement dalam large format itu sebagai aparatus pengaturan perspektif ya, melalui gerakan front standard maupun rear standard, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. So headnya yang cocok buat saya adalah head yang relatif independen pada gerakan masing-masing porosnya ya. Jadi buat saya head yang lebih cocok adalah yang untuk pen ya, pergerakan pen. Kemudian satu lagi gerakan tilt ya, mendongakkan kamera atau menundukkan kamera. Jadi tilt dan pen saja, dua itu saja, tilt dan pen. Sementara gerak ketiga untuk mengatur switch antara format horizontal dan format vertikal, antara format portrait sama landscape, pada kamera large format bisa dilakukan sistem back kamera. Jadi di sana nanti, maka pada head buat saya justru dua poros saja yang lebih kemudian akan sering dipakai, yaitu pen dan tilt. Baik, jadi terkait tripod dan head memang dan juga kamera movement ya. Nah, ke depan saya akan bikin bahasan tersendiri melalui video yang lain ya, karena memang akan cukup banyak waktu dan merupakan hal yang sangat krusial yang selayaknya dibahas secara khusus.
Kemudian sistem kamera Sinar P mengaplikasikan prinsip moduler dalam desain kameranya. Hampir seluruh bagian kamera merupakan bagian yang independen, namun integral dan solid menyokong desain kamera secara keseluruhan. Sistem yang memungkinkan hampir setiap bagian kamera dilepas tukar. Ini menjadi poin utama dari mekanisme kerja Sinar P dan kamera large format lain pada umumnya. Kelebihan ini pula yang membedakan kamera large format dengan kamera medium format maupun kamera small format. Memang pada kedua format itu juga mengaplikasikan prinsip modular, tapi tingkat implementasinya tidak semaksimal pada kamera large format. Baik, untuk memulai merakit kamera monorail diawali dengan klem, ya. Ini klem. Kemudian klem ini kita pasangkan pada plate tripod, ya. Plate tripod. Kita kencangkan dengan obeng mungkin atau kunci L, ya. Kemudian kita pasangkan pada headnya, kita kunci, lalu kita pasang railnya, ya, rail standar dari kamera Sinar P dan kamera Sinar lainnya, panjangnya 30 cm, ya, untuk rail yang standar. Kita kencangkan klemnya. Nah, rail standar yang 30 cm ini untuk mengcover pemotretan yang standar. Ketika kita akan memotret dengan lensa yang lebih panjang, lensa tele, Sinar memberi opsi untuk extend rail ini, sambungkan ke sini gitu, ya, dalam dua opsi. Jadi ada extension rail itu ada dua opsi. Yang pertama yang ini 45 cm, ya, panjangnya. Lalu opsi yang kedua itu 15 cm. Kemudian kita pasangkan standarnya, ya. Di standar itu ada dua, rear dan front. Rear standar sedikit berbeda dengan front standar. Ada fitur untuk mengganti back system ini. Kemudian kita pasang berikutnya front standar. Kemudian kita kencangkan dengan ulir ini, ya. Lalu kita kunci ujungnya dengan penutup. Ini kita tekan di sini. Itu pun yang di belakang. Sekarang kita pasang hilo, ya, yang standar untuk mengcover pemotretan dengan lensa tele dan lensa standar. Kemudian ada juga wide hilo, ya, yang lebih tipis, hilo, mengcover pemotretan dengan lensa wide. Oke, ini opsional. Kita pasangkan hilo yang standar, ya. Kita masukkan di slot on standar, ya. Kemudian kita kunci. Begitupun pada slot bagian depan dari rear standar. Masukkan slot dengan sempurna, kemudian baru dikunci, ya. Kemudian kita pasang lensa, ya. Lensa ini lensa 150 mm
kita tempatkan pada slot yang ada di bagian depan dari front standar. Sudah, kemudian kita kunci. Oke. Kemudian berikutnya kita pasang back system. Di mana di dalamnya ada ground glass. Ground glass berfungsi sebagai medium untuk menangkap imaji. Kita pasangkan di bagian belakang dari rear standard, ya. Tekan pada slot yang sudah tersedia di bagian belakang dari rear standard. Sudah jadi, ya, kamera platform Sinar V sudah ready untuk capture gambar, ya. Kemudian bagian terakhir ketika kita selesai mengkompos melalui ground glass, kita bidik, kita fokus, kita sudah selesai semua, kita tinggal expose, kita masukkan film sheet, ya. Ini film magazine, ukuran sesuai format kameranya 4x5 inci, 10x12 cm, ya. Kita masukkan, kita selipkan ke dalam ground glass atau back system, ya. Kita buka, kemudian kita masukkan. Lalu kita buka slidernya, ya. Kemudian kita expose, kita tekan center, selesai. Imaji laten dari foto sudah. Kamera view mengcapture fenomena fotografis pada wujudnya yang asali, di mana foto akan terrepresentasikan secara terbalik, yaitu atas di bawah dan bawah di atas. Begitupun kanan akan di kiri dan kiri akan di kanan. Kamera motion yang menjadi fitur powerful dalam kamera flat format, basisnya adalah pada gerak dari front standar dan rear standar, mengikuti prinsip simple untuk mengontrol perspektif pada hasil foto melalui 4 ragam gerakan saja sebenarnya. Yang pertama adalah shift, kemudian pan, lalu tilt dan swing, ya. Terkait rear standard, di awal saya bilang rear standarnya Sinar P itu bisa dilepas tukar, ya. Ya, yang membedakan rear standar dengan front standar di Sinar P, rear standarnya bisa dilepas tukar, ya. Dilepas tukar untuk diganti dengan format yang lain, ya. Format yang lebih besar dari ini, yaitu ada 5x7 inci. Kalau yang ini kan 4x5 nih, 4x5 inci. Lalu ditukar dengan dua opsi yang lain, yaitu 5x7 dan 8x10 inci, ya. Jadi itu salah satu fitur yang ada dalam kamera Sinar V. Di wilayah yang toko filmnya memadai, ya, semacam di Eropa Barat atau di Amerika Utara begitu, fitur ini menjadi sangat powerful, ya, sangat berarti, karena Anda bisa dengan leluasa mengganti format film seturut konsep yang ingin Anda aplikasikan. Jadi di sana, di tempat-tempat itu sangat mudah untuk membeli film, ya. Jadi adanya fitur ini menjadi sangat signifikan di tempat itu. Kemudian yang kedua dari rear standar adalah bahwa ini tadi sudah saya sampaikan juga secara singkat di awal, adalah bagaimana switch antara vertikal, ya, dan format horizontal, ya. Jadi di kamera view, kamera monorail,
Kamera view pada umumnya Anda ketika harus merubah format horizontal menjadi vertikal atau sebaliknya, Anda tidak perlu merubah posisi kamera secara keseluruhan ya. Cukup ground glass dan back sistemnya aja ya. Jadi ini kalau posisi format horizontal kan begini nih ya. Tadi kan begini nih format horizontal ya, menghasilkan ya dalam format yang horizontal. Ketika Anda menginginkan format vertikal, Anda tinggal balik saja backnya, ya. Tinggal balik backnya dan pasangkan dalam slot di bagian belakang. Nah, begini sudah ya. Oke, kemudian ketika Anda mau mengekspos, tinggal masukkan ya, ini secara vertikal, filmnya masuk, sudah jadi ya. Ini tadi demonya pakai Sinar P ya. Karena memang yang saya punya ya kamera ini doang untuk yang monorail ya. Tapi meskipun demonya pakai Sinar P, tapi prinsip kerja yang berlaku di kamera monorail dan kamera view pada umumnya, meskipun dari brand yang beda, itu prinsip kerjanya sama. Jadi mungkin ya variasinya mungkin ada 1-2, tapi yang penting adalah prinsip kerjanya sama. Bagaimana rear standar dan front standar digerakkan sebagai bagian signifikan dari karakter utama kamera monorail ya sama. Baik, bersyukurnya sih memang gini ya, eksistensi film kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu sekedar istilah saya lah. Jadi di lapangan praktisnya film menjadi muncul kembali di pasaran. Proses kreasi fotografi itu amat kaya dan bertumbuh dari beragam genre dan disiplin juga. Biarkan saja semesta menetapkan jalannya sendiri agar disiplin fotografi film juga meruang dalam babat disrupsi fotografi digital ini. Beruntung kita yang masih bersetia dengan fotografi film, yang bertahan merawat kamera film kita dengan hati. Mari kita rayakan kebangkitan kembali fotografi film dengan kembali berkreasi menggunakan kamera lawas kita, kamera lawas kesayangan kita. Mari rayakan dan cecapi klik kamera film kita. Sekali lagi, penyebutan dan penggunaan tool dari brand tertentu bukan sebagai iklan, endorsement, dan lain-lain, tapi lebih untuk fungsi demo atau operasionalisasi sebuah sistem peralatan dalam praktik fotografi. Kreator sangat menempatkan hormat mendalam pada sisi kreativitas, melampaui batasan brand, nama besar merek, atau sihir dari merek dagang tertentu. Terima kasih mendalam atas kebersamaan kita kali ini. Jika muncul rasa klik dengan gagasan atau channel ini, berkenanlah untuk komen, share, atau subscribe. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao!